Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali dan puji syukur kita bisa diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Gema hari ini mengenai jangan terlalu percaya diri. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa diberikan kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang pimpin waktu ke depan ini, supaya kami bisa mengerti apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 18 ayat 12-27. Saya hanya akan membacakannya beberapa bagian saja. Saudara bisa membaca Alkitab saudara secara keseluruhan. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 18 ayat 12-27. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Saat ini saya mau mengajak saudara-saudari untuk berilustrasi, di mana saat kita berada di situasi perang, lalu kita diancam oleh suatu kelompok. Ketika engkau mempercayai Yesus Kristus yang adalah satu-satunya juru selamat, engkau akan kami siksa atau akan kami bunuh. Lalu bagaimana reaksi kita? Apa yang harus kita lakukan? Dalam pembahasan hal ini sama halnya dengan kisah penyangkalan Petrus, di mana Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Kisah ini sudah sangat populer, lalu juga guru-guru sekolah minggu atau lause-lause sudah menceritakannya banyak kali ketika Jumat Agung. Kisah Petrus yang menyedihkan dan juga memalukan. Akan tetapi kisah ini menggambarkan keadaan kita dan semua orang percaya di sepanjang zaman. Saat kondisi kita bersemangat untuk mengikut Yesus Kristus, kita merasa bahwa diri kita, pasti kita mampu untuk berlaku setia kepada Tuhan. Akan tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Saat kehidupan kita terancam, bahkan sedang susah, contohnya ketika kita mungkin di PHK, atau kita tidak naik kelas, ataupun juga keluarga kita terbengkalai atau berantakan, kita bisa saja merasa kecewa dengan Tuhan atau ragu-ragu untuk terus berlaku setia, dan akhirnya kita jatuh ke dalam dosa dan bahkan menyangkal Tuhan Yesus. Kita pun juga dapat menghadapi kondisi yang serupa dengan Petrus, ketidaksadaran akan kelemahan diri, serta ketidaksiapan menghadapi situasi yang tidak kita duga dapat membuat keyakinan kita goyah. Sekalipun Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa iman mereka akan terguncang. Ada di Matius 26 ayat 31. Petrus terlalu percaya diri. Petrus adalah seorang yang menilai dirinya itu terlalu tinggi saat Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan dirinya. Petrus berani berkata, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." 13 ayat 37. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Di ayat yang ke-38. Tuhan Yesus pun juga sudah memberikan peringatan kepada Petrus, tetapi Petrus terlalu percaya diri.
Seharusnya Petrus juga introspeksi. Dia menimbang kekuatannya sendiri dalam menghadapi masalah. Dan pada akhirnya, Petrus mempermalukan dirinya sendiri. Pada bacaan Alkitab hari ini, Petrus menyangkal hingga 3 kali. Di antaranya, pertama saat ditanya seorang hamba perempuan penjaga pintu, Yohanes 18 ayat 17. Lalu yang kedua, ketika hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah, orang-orang yang sama-sama berdiam dengan Petrus, Yohanes 18 ayat 18. Yang ketiga, saat ditanya seseorang yang merupakan keluarga dari hamba atau budak yang telinganya dipotong oleh Petrus, Yohanes 18 ayat 25 sampai 26. Petrus menyangkal Yesus, gurunya, dan berbohong demi keselamatan diri sendiri. Ia juga tidak ingin dikenali sebagai murid Tuhan Yesus, apalagi tahu tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Seorang murid yang setia adalah murid yang tetap mempertahankan imannya walaupun nyawanya terancam. Yang penting untuk kita ingat adalah bahwa bila kita jatuh ke dalam dosa, kita harus berusaha mendekat kepada Tuhan dan mencari pengampunan Tuhan. Bukan malah melarikan diri dari Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan. Kejatuhan dalam dosa tidak selalu bisa dihindarkan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita pun menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Janganlah kita menyangkali iman kita atau menukar iman kita dengan apa yang ada di dunia ini. Contohnya, kita beralih kepada kekayaan atau hal-hal yang memuaskan diri kita sendiri. Atau mungkin pada saat ini kita masih menyimpan dosa-dosa yang membuat Tuhan kecewa. Kita adalah orang yang rapuh. Kita harus bergantung dan setia kepada Tuhan agar iman kita tetap teguh dan tidak tergoda untuk mencari aman, yaitu dengan menyangkal kebenaran iman kita. Bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita termasuk orang yang mengikuti teladan Yesus Kristus? Atau kita justru sama seperti Petrus? Di Minggu Sengsara ini dan Jumat Agung sebentar lagi, kita diingatkan sekali lagi Tuhan sudah mati menggantikan dosa kita. Dia yang memberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Sadarilah bahwa sumber kekuatan kita bukan berasal dari kemampuan diri kita sendiri, melainkan bersumber dari Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita adanya godaan dosa, dan Roh Kudus pula yang membuat kita mampu mengatasi keinginan kita untuk berbuat dosa. Mari saudara-saudara, kita masuk ke dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami terima. Di masa sengsara atau lain ini, Engkau yang sudah mati menggantikan dosa kami. Ampuni kesalahan kami ini yang berdosa dan selalu berpaling dari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tinggal selalu dalam hati kami, agar kami bisa diberikan kekuatan akan godaan dosa, terutama untuk dosa-dosa yang dapat menjatuhkan dan menjauhkan kami daripada Engkau. Sadarkan kami juga bukan dengan kekuatan kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan dan bersumber pada Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biarlah kita terus bergantung dan tetap setia kepada Tuhan. Bukan menjauh dari Tuhan, tetapi kita minta pengampunan dan Roh Kudus yang selalu menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. God with us.